Oke, selamat datang di pembelajaran SAP PP, SAP QM, MM, dan PM dengan saya Ahmad Yusuf Arif. Di sesi video tutorial ini saya akan membahas tentang master data yang ada di modul SAP QM, Quality Management ya. Jadi nanti kita akan lihat beberapa master data yang harus dipersiapkan di SAP QM sebelum melakukan proses transaksi release QC ya. Oke, sebelum kita masuk ke materi, ada beberapa hal yang harus teman-teman ketahui juga untuk proses pembelajaran SAP ini. Nanti teman-teman bisa lihat di situs saya di training ya, training sap.wordpress.com. Di sini saya ada beberapa artikel SAP yang kebetulan saya pegang, yang ada PM, QM, PP, dan MM ini. Ini materinya secara basically sudah siap ya, sudah lengkap untuk teman-teman yang ingin belajar, yang sama sekali baru ataupun yang middle tentang SAP PP, QM, PM, dan MM ya. Nanti teman-teman bisa lihat di sini ada beberapa silabus yang saya sudah sediakan, dan semua secara materi per modulnya ini sudah saya paparkan, sudah selesai ya. Artinya sudah cukup untuk membekali teman-teman, untuk membekali user maupun konsultan SAP di modul masing-masing. Karena juga dilengkapi dengan beberapa konfigurasi ya. Jadi masing-masing modul saya sudah lengkapi dengan konfigurasi. Jadi teman-teman bisa belajar cukup untuk membekali untuk menjadi konsultan di SAP. Dan juga ada bonus artikel SAP di sini secara free, teman-teman bisa dapatkan artikel maupun referensi tentang yang berhubungan dengan keempat modul tersebut. Nah, di sini ada contoh nih artikel tentang subcon ya, subcontracting atau titip olah. Ini adalah modul MM. Ini ada step-stepnya, teman-teman bisa tirukan caranya. Atau misalnya kita mau cari batch, di sini ada batch misalnya, masih di SAP PP, tentang bagaimana cara mengkonfigur, cara melakukan proses bisnis proses pengaturan batch itu seperti apa di SAP PP. Oke, sambil menunggu, itu yang pertama, teman-teman harus mendapatkan informasi ini. Saya update terus ya pergerakannya, informasinya sesuai dengan yang ada berkembang di kita di Indonesia. Oke, kemudian kita lihat lagi di sini artikel yang akan materi yang akan saya bahas, mulai dari master data QM tentang sampling prosedur ya. Nanti kita mulai dari sampling prosedur, kemudian kita masuk ke MIC, Master Inspection Karakteristik, kemudian nanti kita ngebahas plan ya. Kemudian bagaimana membuat manual inspection. Kemudian kita coba lagi membuat master data katalog dan selected katalog, code group, dan selected set ya. Nanti ini juga nanti akan lihat dampaknya setelah membuat katalog. Kita lihat dampaknya di manual inspection lot ya. Oke, nanti nah ini contoh batch ya. Tadi udah, kalau kita lihat klik di sini ada informasi tentang masalah batch ya, konsepnya, juga ada video tutorialnya ya. Teman-teman bisa belajar banyak di sini. Atau misalnya saya coba tentang bill of material ya, kayak gini juga step-stepnya udah saya berikan. Teman-teman bisa belajar baik dengan di modul di situs ini ya. Untuk yang mereka memang mau fokus, yang sama sekali belum paham ya, atau lebih ingin memantapkan di modulnya, nanti teman-teman bisa hubungi saya untuk mendapatkan materi ini ya. Tentu saja ini selain berbayar juga nanti akan saya guide ya bagaimana cara mempelajarinya,
kita training secara online, juga nanti untuk isu-isu yang memang kebetulan teman-teman dapatkan bisa kita sharing dengan saya, sharing isu dengan saya untuk kita coba cari jalan keluarnya. Oke. Kita akan mulai ya. Yang pertama kita bikin sampling prosedur ya. Sampling prosedur kita lihat dulu secara definisi. Jadi sampling prosedur itu adalah untuk menentukan ukuran sampling suatu inspeksi dalam prosedur pengambilan sampling ya. Jadi kalau di dalam misalnya teman-teman menggambarkan di dalam suatu proses produksi ketika barang datang ya, misalnya barang datang incoming proses, maka tim QC melakukan proses inspection ya, melihat suatu material itu apakah sesuai dengan yang diharapkan oleh perusahaan. Polanya yaitu bisa dengan pola sampling ya. Jadi sampling itu melihat secara acak gitu ya. Nah, itu di SAP kita buatkan sampling prosedur. Kemudian di sini nanti kita mengenal valuation mode adalah untuk mendefinisikan hasil inspeksi. Kemudian sampling prosedur di-assign untuk fitur di dalam inspection plan ya. Oke, untuk ini ada beberapa juga screenshot yang sudah saya buat. Saya bacakan dulu biar teman-teman bisa mengikuti nanti ketika di SAP ya. T-code yang dipakai adalah KeyDV1 untuk create, yang duanya untuk change, dan yang tiganya untuk display. Ini ya contohnya, ini contohnya aja. Nanti kita buat contoh. Kemudian teman-teman juga sebaiknya mengikuti pola yang saya buat, contoh yang saya buat agar bisa mengikuti kelanjutannya karena memang QM ini agak spesifik. Kemudian saat setelah dimasukkan kode QM 1 pair ya, teman-teman diminta masukkan deskripsi. Kemudian ini sampling type ya. Karena ini modelnya adalah percentage kita pilih yang 400. Ini polanya begini nih ya, 400 percentage sample. Kemudian valuation boardnya 110, atribut inspection non conforming units atau manual, seperti itu polanya ya. Kemudian di sini without inspection point, ini standar, biarkan aja. Ini juga biarkan aja. Kemudian klik tombol continue. Nanti di sini ada tombol continue yang ini ya, teman-teman klik. Setelah itu akan masuk ke informasi sampling. Berikut sampelnya yang akan kita masukkan ya. Setelah informasi muncul, teman-teman nanti masukin klik sampel. Kemudian kita cocokkan sampelnya, misalnya 10%, ini size of percent of lot. Kemudian yang diambil hanya 2%-nya, seperti itu ya. Nah, selesai. Dan nanti yang kedua juga kita coba bikin lagi sampling prosedur yang fix ya, yang fix sample. Polanya sama, kita kasih kode yang berbeda, fix ya misalnya. Namun di sampling type-nya di sini adalah fix sample yang 100. Kemudian valuation board-nya yang 400. Valuation according to karakter attribute code kayak gitu ya. Ini standar, biarkan aja. Kemudian klik tombol continue. Setelah itu teman-teman diberikan informasi seperti ini. Kemudian sampling, kita klik sampling sampel yang di sini untuk masukkan informasi berapa sampel size yang akan dimasukkannya. Misalnya 1 ya, karena fix dia ya, fix misalnya berupa 1 atau 5 sampel, 5 pieces gitu yang kita akan proses sampling. Oke, seperti itu ya. Nanti ini saya sharing di situs, teman-teman bisa pelajari pola-polanya dan diikuti ya. Kita mulai dari SAP ya. Sebelum kita masuk ke membahas tentang bagaimana cara buat sampling prosedur, ada beberapa informasi yang teman-teman harus ketahui juga, bahwa di sini saya memiliki SAP IDES ya. Jadi SAP IDES itu SAP demo system yang disediakan oleh SAP. Kita bisa belajar SAP di komputer, di laptop, di rumah masing-masing ya, tanpa harus online ke sistem server yang ada di perkantoran gitu ya.
Selain itu juga teman-teman bisa melakukan proses explore, ya, mencoba terus di sini, berlatih untuk bisa mendapatkan informasi feedback dari SAP ini, bagaimana pola-polanya, skenario-skenarionya, teman-teman bisa coba semua, ya, agar nanti ketika masuk ke production teman-teman udah tahu salah-salahnya di mana, ya. Kemudian ini pun sebenarnya tidak sulit, ya. SAP IDES ini ada di portable, saya punya portable, teman-teman nanti bisa dapatkan portable-nya. Jadi di sini saya punya filenya. Nah ini ya, SAP IDES SEC 6 SR02, ini besarnya besarannya adalah, kalau kita lihat yang ini properties 378 GB, ya, cukup besar, tapi teman-teman bisa mendapatkan semua modul di SAP IDES ini. Dan kebetulan saya udah setting nih sesuai dengan tahun sekarang 2024, ya, jadi bisa langsung pakai, ya, bisa posting, bisa segala macamnya kita udah settingin semua, ya. Oke, sekali lagi nanti untuk teman-teman yang ingin serius mempelajari SAP, mau jadi member dan mendapatkan guidance dari saya, teman-teman nanti silakan hubungi ke WA saya 0877 89241535, ya, 0877 89241535 dengan saya Ahmad Arif, ya. Nanti teman-teman bisa belajar atau ingin tahu diskusi atau ingin ngobrol dulu tentang SAP atau diskusi, boleh, ya. Saya terbuka untuk selagi ada waktu kita bisa ngobrol tentang masalah SAP. Oke, kita mulai. Tikot yang dipakai adalah KIDE V1, ya. Kita coba KIDE V1. Oke, di sini teman-teman memasukkan kode sampling prosedurnya. Saya masukkan misalnya ini, ya. Kita coba yang pair dulu, ya, yang percentage. Oke, nah kemudian deskripsinya saya ambil ini, dan teman-teman nanti input, ya. Kemudian sampling type kita lihat yang sample percentage, ya, yang ini. Kemudian valuation mode tadi sesuai dengan gambar, yang dipilih adalah 110 yang ini, ya. Ini kemudian biarkan. Di sini ada tombol lanjutkan, continue. Nah, ini diberikan informasi seperti ini, ya. Kemudian terakhir teman-teman masukkan sampelnya, ya. Saya klik sampel di sini. Nah, ini percentage sampel yang akan dilakukan adalah 10%, namun 2%-nya yang akan diinspeksi, gitu, ya. Kemudian oke. Kemudian saya save. Oke. Ya, seperti itu. Ini sampling prosedur KMD pair was created, ya. Artinya sudah kita buat. Gampang, ya. Teman-teman bisa mengikuti pola cara membuat master data sampling. Oke. Satu lagi kita coba yang fix, ya, /n KIDE V1. Oke, ini udah posisi create. Kemudian ini yang fix, ya. Kita lihat di sini fix. Oke. Enter. Deskripsi teman-teman masukkan fix sample. Ini kita lihat di bawahnya yang untuk fix. Nah, ini, ya, 100 dan 400. 100 fix sample dan 400. Ini, ya. Kemudian ini normal, default, enter. Kemudian control chart type ini tidak perlu diisi rasanya, ya. Coba kita lihat ke bawah. Ini kosong, betul, ya, kosong. Ya, dilewatkan saja. Kemudian klik sampel sama kayak tadi. Nah, ini berapa pieces yang akan melakukan proses fix sample, misalnya 10, gitu, ya.
kemudian oke, atau jangan 10 deh, 7 aja ya. Kemudian oke, kemudian save ya. Oke, sudah kita buat ya. Kalau untuk display ini sudah ada informasinya seperti ini ya. KMD fix. Jadi KMD fix sama KMD pair ya sudah kita buatkan. Oke, satu lagi ya. Satu lagi kita coba master inspection karakteristik ya. Bagaimana cara membuat master inspection karakteristik? Kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan master inspection karakteristik. Kita lihat di sini yang di materi kedua. Nah, yang dimaksud dengan inspection karakteristik di sini secara definisi adalah informasi tentang karakteristik suatu material ya. Jadi material itu baik material raw mat packaging ataupun material SFG, material FG itu mempunyai karakteristik, mempunyai sifat-sifat atau mempunyai ketentuan-ketentuan yang ada ya. Gitu maksudnya. Sebagai contoh kita akan buat master inspection karakteristik. Di sini contoh length ya, menunjukkan dia ukuran panjang, oke ya. Nah, length itu dia kontrol datanya masuk di kuantitatif karakteristik. Ini ada dua ya, tapi ini karena ukuran dia masuk ke kuantitatif karakteristik. Kemudian release dan complete copy model. Nah, kemudian indikatornya ini poin-poin untuk untuk kuantitatif karakteristik. Polanya seperti ini indikatornya. Kemudian indikator yang kedua juga ini, lalu memasukkan ya berapa kuantiti yang akan kita masukkan, baik itu pada lower limit ataupun upper limit di sini, kemudian target limitnya ya. Berikutnya untuk color ya, master inspection karakteristik yang kedua adalah color berupa kualitatif ya. Kita coba dua, dari sisi kuantitatif juga kita coba dari sisi kualitatif. Kualitatif seperti apa cara bikinnya? Sama saja, color seperti ini. Cuma nanti polanya setelah kualitatif dipilih, maka indikator yang muncul adalah berbeda dengan yang kuantitatif seperti ini ya. Kemudian indikator yang kedua baru teman-teman masukkan di sini katalog ya, CGR S set, artinya katalog grup atau selected set ya. Nanti kita juga akan bahas master data katalog di sini setelah di sesi berikutnya ya. Oke, jadi seperti itu polanya. Kita coba bikin MIC yang pertama adalah kuantitatif karakteristik ya. Kita coba T-code-nya adalah tadi T-code-nya adalah key S21. Plan, jangan lupa masukkan plan, kemudian kodenya ya, saya coba length D misalnya gitu ya. Bebas teman-teman masukkan aja apa. Kemudian valid from ya, tanggal sekarang. Nah, di sini preset indikatornya kuantitatif ya. Kenapa? Karena kita akan bikin yang ukuran ya. Kemudian statusnya langsung rilis, kemudian ini jangan lupa ini harus complete copy model. Ini banyak yang terjadi di sini kesalahan ya. Kemudian description length ya, ini length sudah, semuanya sudah seperti itu, yang bawahnya kosong. Kemudian teman-teman klik kontrol indikator ya. Indikator yang pertama ini memperlihatkan ukuran yang akan dimasukkan, ini lower, target, dan upper ya. Sampling prosedur tadi kita udah bikin, ini standar aja, oke ya. Kemudian yang kedua, indikator kedua kita cek ya, kita lihat indikator yang kedua. Nah, ini masih oke. Dia fix scope, kemudian non dokumen, dan ini record measuring files ya. Jadi ini udah sama, ikutin aja, nggak usah ada dirubah.
Oke. Kemudian enter the tolerance key ya, kita akan masukkan toleransinya, tapi enggak di sini ya, di sebelahnya satu lagi. Nah, di sini ya. Di layar berikutnya teman-teman masukkan lower specific limit ya, batas bawah, batas atas, dan target ya, misalnya 5 gitu ya. Oke, nah udah semua. Dan di sini teman-teman perhatikan akan muncul kuantitatif data yang dicentang. Artinya kalau kita klik, kita akan dapatkan informasi tentang lower upper dari kuantitatif data ya. Ini sudah. Kemudian saya save. Oke, length D sudah tersimpan, was created ya. Oke, kemudian satu lagi yang color D. Kita bikin yang color D. Yang warna tanggal sekarang juga. Pada kontrol data ini kita pilih yang kualitatif karakteristik ya. Ini juga sama, langsung rilis. Complete copy model. Ininya color. Ini informasi ya, apa aja. Kemudian setelah semua selesai, kita tekan kontrol indikator ya. Indikatornya kita samakan dengan yang di panduan untuk warna. Nah, untuk warna indikatornya perhatikan di sini dicentang karakter atribut, sampling, dan ini defaultnya ya. Jadi ini centang, sampling, ini udah oke. Kemudian indikator yang kedua kita lihat. Nah, gini ya, no document, fixed scope, long term inspection, kemudian print ya. Ini long term, yang lain udah sama ya. Oke. Complete all this entry, oke. Nah, pada saat tadi yang saya sebut tadi di sini pemasukan sini, untuk sementara teman-teman masukin yang mana aja ya. Nanti kita akan bahas tentang bagaimana cara membuat code group dan selected set ya. Misalnya saya masukin yang ada dulu ya, ini karena mandatory. Misalnya ini ya, kemudian ini oke, dan enter, sudah, dan akan muncul tombol katalog yang sudah ditik di sini ya. Coba perhatikan perhatian di sini, oke. Nah, seperti itu. Kemudian save ya. Oke, ini sudah kita buat ya. Kalau kita lihat display color day, nah ini ya sudah kita buat. Katalognya ini juga udah. Oke, kemudian kalau kita lihat yang lainnya tadi length D, nah ini juga sudah, ininya juga udah saya masukkan ya, batas-batasnya. Oke, saya kira itu dulu ya. Teman-teman bisa praktekkan cara membuat kedua master data tadi ya, sampling prosedur dan master inspection karakteristik ya. Saya kira mudah, nanti teman-teman bisa mencoba. Nanti kita akan lanjut lagi ke sesi berikutnya, masih ngomongin master data yang memang nanti diaplikasikan pada inspection lot ya. Bagaimana cara membuat, cara dampak dari master data yang udah kita buat berdampak pada inspection lot, yang coba nanti kita juga akan melakukan proses releasing QC untuk melakukan proses eksekusi dari material yang diinspeksi. Oke, saya kira itu dulu. Terima kasih ya atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada penjelasan yang salah, semata-mata itu adalah pembelajaran dari saya yang masih banyak belajar tentang luasnya SAP ini. Oke, saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.